Nah, balik lagi bersama aku ya, Kian Sihab. Kita akan jadi cenayang ya, karena ini segmen khusus ya. Jadi cenayang, karena kebetulan ya, ini udah mau ganti tahun, kemungkinan besar bakal banyak segmen jadi cenayang ya. Jadi kita di sini coba menebak ya, menerka-nerka gitu ya. Karena gini, sebagus atau sealih-alihnya sosmed ya, ataupun sealih-alihnya orang ya, nggak mungkin bisa memastikan masa depan itu bakal apa gitu ya 100%, tapi ya bisa memprediksi lah ya, atau menerka-nerka ya, kurang lebih seperti apa berdasarkan histori ataupun desas-desus yang ada ya, data fakta yang selama ini dipunya ya. Dan kita fokus ngebahas sesuai judul nih ya, menebak tren TikTok di 2025 ya, itu bakal seperti apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya banyak nih ya poin-poinnya ya, kalau kita breakdown tuh sebenarnya banyak tuh ya, tren TikTok seperti apa ya ke depannya ya, tapi kita coba bahas satu-satu dulu ya. Jadi di sini kita fokus nih ya, satu dulu deh ya, tren, gak usah banyak-banyak deh, karena mungkin biar gak pusing gitu ya, dan gak terlalu lama juga nanti durasinya ya. Kita fokus ngebahas nih satu tren yang bakal naik di 2025 ya, namanya adalah creative bravery. Apalagi tuh istilah aneh, apalagi tuh. Jadi istilah ini itu dikasih tahu sama si TikTok yang langsung ya, walaupun tahun lalu ya. Jadi transisi dari 2023 ke 2024 ya. Kalau sekarang kan dari 2024 ke 2025 ya. Jadi di tahun lalu ya, yang pas 23 ke 24 ya, itu TikTok ya itu bilang gitu ya, bahwa itu akan mulai naik nih konten yang sifatnya creative bravery ya. Jadi kayak kreatif yang berani, yang kayak nabrak, yang out of the box. Kalau bahasa kita mungkin di luar nalar gitu ya, di luar nurul gitu ya. Kayak, wih apa nih, nggak kepikiran nih, kontennya aneh gitu. Nah, kamu bisa cek gitu ya, ini waktu itu sempat ada ya konten yang viral gitu ya. Itu namanya apa ya, lalu masukkan Royco. Itu kan absurd. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, terus ada orang yang manfaatin itu karena udah tahu itu viral, akhirnya dia bikin tuh kontennya. Nah, kayak gini. Jadi kayak random gitu ya, kayak wow tiba-tiba ini. Nah, kamu bisa cek aja deh. Tuh kan kayak tiba-tiba gitu kan, random gitu. Jadi itulah ya, sekarang tuh sukanya konten gitu. Bahkan ya kita tahu tuh yang lagi rame ya, apa nama-nama negara Eropa? Garut jawabnya. Dan itu rame gitu ya. Itu kan sesuatu yang kayak aneh gitu, kayak nanya-nanya ke orang terus mungkin orang salah jawab gitu. Bahkan memang makin kesini itu triknya adalah disalah-salahin jawabnya supaya apa, supaya rame ya, supaya viral ya. Itulah ya, kayak kreatif bravery. Dan kalau kebetulan kan Nakama dan aku juga ya, Ken Siap itu nyari itu ya, kayak riset konten brand-brand lah ya, brand-brand tuh bikin konten kayak gimana gitu ya. Dan kita sering ngebahas juga, dan waktu itu sempat rame juga, ada salah satu brand yang menarik-menarik nih, kita coba sebutin satu-satu ya. Pertama ada Niagara Fruit. Itu kan aneh ya, jadi konten ini ada orang jualan jus tapi kayak eksklusif gitu ya, kayak ya sesuai mood aja jualannya ya, kayak mau jualan enggak gitu ya, sampai di antri gitu ya, orang pada ngeviralin ya, terus pengen datang ke sana juga gitu ya. Pengen dong, mau dong dibuatin, beli, malah si penjualnya nggak mau, mungkin nggak mood gitu ya. Lah kok gitu gitu ya, jualan berdasarkan mood gitu ya. Tapi ya terlepas itu kan ya hiburan ya, entertain, tapi itu seru gitu, banyak yang menikmati, banyak yang engage dengan konten kayak gitu. Terus kalau kamu cek lagi gitu ya, ada brand dari Nestle Pure Life Water kalau nggak salah. Jadi kayak minuman air mineralnya punya Nestle lah ya. Itu dibuat dengan kontennya tuh gini. Jadi kayak nawarin ke tempat umum gitu ya. Kayak nawarin siapa yang mau gitu. Di tempat yang menurut aku kayak agak awkward gitu. Kalau nawarin ke orang ya, di lift lagi pada diem gitu kan, terus sambil konten, siapa mau? Kayak orang, hah, apaan nih gitu ya. Tapi itu malah rame gitu, karena mungkin orang yang jiwanya introvert kayak bergejolak gitu, wah ini awkward nih, kamu cek aja nih ya kan. Nah kayak gitu tuh, jadi kalau kamu lihat tadi videonya kan kayak ya ngerasa awkward gak sih. Jadi, tapi itulah viralnya gitu. Terus ada lagi nih, jadi ada brand air mineral ya, namanya itu Vika gitu ya, sebutnya Vika atau Vica lah ya. Itu nawarin penolakan. Gimana tuh maksudnya? Ini contoh nih ya, jadi ini si brand air mineralnya ya, dia nawarin nih. Terus si brand Vica ini itu kan dia kan sebagai apa ya, air mineral itu kan pasti harus didistribusikan kan ke toko-toko ya, warung kelontong atau kemana gitu kan. Dia tawarin tuh sambil dia kontenin, mau nggak kerjasama dengan kita nih, kita kasih harga spesial deh ya, kamu jual deh di toko atau warung kamu nih, kita punya air mineral bagus nih gitu ya, kita pengen jadi ya kalau pesaingnya Aqua gitu ya. Oke, kita tahu lah ya, itu yang dimaksud brand apa gitu. Nah tapi ditolak gitu ya, maaf mas enggak gitu, maaf pak enggak, ini ditolak lah, nggak mau gitu. Nah tapi itu justru rame ya, rame, kamu cek aja ya viewsnya tuh ya, ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan juga. Nih aku coba tunjukin salah satu lagi nih
kontennya Vica. Nah itu dia kan kayak nawarinnya juga kadang ada yang selain di warung kelontong itu di bisa dibilang apa ya, tempat F&B lah ya, kayak Pizza Hut gitu ya, terus ada Subway ya, maksudnya ya apa sih, kayak nawarin itu pasti mereka udah partnership kali sama sebuah air mineral, tapi ya itulah maksudnya memang begitu kontennya gitu, kreatif bravery ya, kreatif yang wah gitu, orang itu kayak harusnya apa tapi ya udah gitu ya, maksudnya kutang lu ditabrak, dan mungkin akhirnya itu justru bikin rame. Nah itulah yang perform sekarang. Terus ada lagi restoran pizza, tapi bikin kontennya itu soal konten bola gitu ya, kayak pemain timnas gitu, terus mungkin rating pemain bola. Dan waktu dipikir-pikir, dia kreatif bravery ya, jadi kayak nabrak gitu kan, quote unquote ya, kayak pizza tapi kok ngomonginnya bola gitu. Nah tapi waktu dicek-cek ternyata memang konsepnya adalah untuk sport gitu ya, masih nyambung gitu ya, USP-nya gitu ya. Dia punya kelebihan brandnya ya, memang USP-nya itu ada di vibes restorannya yang memang bola banget lah gitu. Ada kayak jersey-nya, terus kalau nggak salah ada piala-pialanya gitu. Dan itu masih nyambung. Jadi kreatif bravery ini jangan dibayangkan kayak kreatif yang kayak wah nggak nyambung gitu. Mungkin sesuatu yang kayak di luar nalar banget gitu ya. Nggak selalu kok. Ya kamu bisa cek aja di konten restoran pizza itu. Ya kamu bisa cek kan masih nyambung ya antara kontennya dengan si memang dia punya USP. Walaupun kalau dibandingkan secara produk dia itu nggak langsung ya pizza, berarti ngebahasnya pizza mulu enggak ya. Jadi tapi si sepak bolanya ya. Karena secara audiens ternyata memang suka bola. Terus kalau kamu cek itu ada RSPB ya. Itu kayak dia tuh konservasi burung ya. Kamu tahu lah ya, konservasi burung kayak badan amal ya. Jadi badan amal dia kayak bikin konservasi khusus burung doang ya. Tapi kontennya itu nggak formal ya, kayak mungkin perawatan gimana, terus penyaluran donasinya, kan namanya badan amal pasti ada donasinya ya, donasinya gimana, enggak, dia ya udah memes aja gitu ya, bird of the week ya, dia kasih tahu tuh ya, jadi mengedukasi burung tapi dengan cara yang absurd ya, kalau kamu cek tuh ya. Nah itu kan dia kayak wah, kayak ngapain nih, kayak tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu gitu ya, kayak level satu giat gitu, terus mungkin dia bikin memes juga yang pakai konten atau visual burung gitu. Jadi kayak orang yang ngerasa terhibur tapi juga ada edukasi juga, yaitu edutainment ya. Jadi kan sesuatu yang kayak nabrak secara dia ini badan amal loh. Mungkin kalau konten kreator doang mungkin ya biasa lah ya, tapi ini badan amal loh, bayangkan. Nah itu artinya kreatif bravery ya, kreatif yang berani, kreatif yang agak nabrak ya. Dan ini bisa diartikan juga kreatif bravery sebagai konten kreatif ya yang punya standar yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ya. Jadi apa nih ya sesuatu yang lebih tinggi itu ya, entah dengan berupa gimmick, POV ya, drama, ataupun ya mungkin social interview atau apapun ya, itu kan hanya bentuk ya, tapi intinya itu tadi ya, bagaimana punya keberanian gitu ya, dan mungkin sesuatu yang agak di luar nalar ya. Dan sebenarnya kamu nggak usah terbebani dengan itu gitu ya, karena di luar nalar itu ya bisa secara topik gitu ya, dan bisa secara logik juga sebenarnya, kita urut, oh ini kita bisa bikin kayak gini nih, tapi nah di twist ya, ada sesuatu yang di twist, oh kita bikin karena kita suka sepak bola ya udah kita bahas bola aja gitu ya. Nah terus mungkin oh kita brand baru kayak tadi si Vica ya, kita brand baru ya, tapi belum banyak yang tahu, ya udah sekalian aja kita tahu ya, apa kita kasih tahu bahwa kita nih brand baru, yuk kita tawar-tawarin, oh ditolak ya, oh ada yang nerima, bersyukur, dan akhirnya malah bikin rame itu yang kayak gitu gitu ya. Nah itu yang dulu mungkin nggak kepikiran, dianggap tabu bahkan ya, karena ngelihatnya kalau misalnya ada air mineral mungkin baru launching harus perfect ya kan, harus terlihat ini brand sudah lama gitu ya. Tapi beda dengan sekarang ya, justru memperlihatkan ya udah nih gue baru nih, gue jujur-jujuran aja gitu ya, nih yuk bantu support gitu, makanya nah kayak gitu tuh, itu justru yang sekarang tuh lagi rame-ramenya kayak gitu. Pertanyaannya, gimana cara kita bikin konten kreatif bravery yang bakal tren di 2025 nanti? Ya sekarang sudah ada ya tadi contoh-contohnya, tapi semakin masif. Kayak dulu itu kan ada social commerce ya, live TikTok. Oke, dulu sudah ada awal-awal gitu ya, 2023-an gitu kan. Tapi makin masif tuh ya di 2023-nya, dan makin masif lagi di 2024-nya. Kurang lebih konten kreatif bravery itu kayak gitu. Ya, makin lama itu makin masif nanti ya. Dan bakal jadi standar juga. Dan akhirnya apa? Kita harus menyesuaikan dong gitu kan, termasuk Nakama ya, Nakama Creative Lab ya, aku punya klien, aku sesuaikan juga ya, aku mungkin ngajarin atau nge-training orang gitu ya di perusahaan-perusahaan,
itu aku juga sesuaikan. Itu ya, kita harus punya cara, dan aku mulai membentuk gitu polanya ya. Kalau kita buat ya, kalau kamu pengen buat juga ya creative bravery kayak gimana, pakai ATST ya. ATST apa itu? A nya amati, T yang pertama terinspirasi, S nya itu susun strategi, T nya lagi tambahin kreativitas versi kamu ya. Contohnya tadi kita mengamati, oke kita pengen bikin kayak gitu juga gitu ya. Nih, ada Vica. Oke. Amati. Oke, ternyata kayak gitu ya si Vica. Kemudian terinspirasi. Wah, ternyata bisa gitu ya. Kita sesuatu yang raw, kita apa adanya aja, kita kasih tahu bahwa kita memang brand baru, kita mungkin baru rise up gitu ya. Kemudian kita susun strategi. Oke, berarti kita perlu punya message ini gitu ya. Bahwa kita brand baru, ke audiensnya siapa, bla 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 bla. Kemudian tambahin kreativitas sendiri ya. Kita mungkin apa gitu ya. Mungkin sisi lainnya gitu ya. Jadi ambil angle yang lain misalnya. Jadi ada pembedanya juga. Jadi kayak kalau mungkin pun mau niru itu nggak nirunya plek ketiplek ya. Ada modifikasinya lah ya. Ada versi kita sendiri ya. Jadi kurang lebih itu ya kalau kita sedikit menebak ya, tren TikTok 2025. Sebenarnya masih ada beberapa tapi kayaknya itu terlalu banyak ya. Ini tadi udah kasih tahu ya, udah 10 menitan ya. Jadi kurang lebih itu, dan kamu itu mau nggak mau ya itu harus punya yang namanya strategi sosmed yang proper ya. Karena apa, makin kesini nih, wah kreatifnya itu bukan sesuatu kreatif yang kayak oh udah kepikiran doang udah terus udah gitu ya, tapi kreatif yang bener-bener di luar nalar, terus mungkin message-nya jelas ya, sampai ngena gitu, sehingga ketika views-nya besar ya atau views-nya gede itu bisa berdampak ke bahkan mungkin penjualan gitu. Dan itulah yang sekarang atau ke depan bahkan itu bakal di berkembang gitu ya. Makanya kamu harus punya strategi sosmed yang bener, yang proper, caranya tepat. Tapi gimana cara bikinnya? Nah, tenang ya, kamu bisa belajar di kelas sosial media strategi ya. Dan itu aku buat ya, itu bentuknya video online class ya. Jadi kayak kelas online video, kamu bisa akses di mana aja, kapan aja ya. Itu ngebahas strategi sosmed dari A sampai Z ya. Ngebantu kamu ya ini, ya menghadapi tren konten kreatif bravery ini ya. Yang kayak wah sifatnya mungkin agak absurd ya mungkin, tapi ada juga sisi yang ngena gitu ya, kayak tadi si air mineral Vica gitu kan. Nah itu kayak gimana caranya itu dibahas secara lengkap, dan gak cuma konten organik ya, tapi ada strategi live streaming, strategi endorsement ya, strategi ads, strategi afiliator ya, kemudian ada analisisnya juga, cara risetnya gimana ya, riset audiens, riset sosmed, riset kata kunci ya. Itu benar-benar dibahas secara total ya, planning, cari ide kontennya gimana, ada rumusnya juga, ada tekniknya juga. Nah makanya kamu bisa cek aja langsung di deskripsi ya, di MSR Academy ya, sosial media strategi ya, masterclass ya, itu dibahas secara lengkap dah ya. Belajar strategi sosmed itu nggak pernah selengkap ini deh ya. Makanya kamu bisa cek langsung aja, cek dulu aja isinya apa ya, dan bonusnya ada apa aja ya, karena ada sesuatu yang eksklusif ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ke nextnya kita ngebahas apa lagi nih ya, entah kita mau ngebedah brandnya ya, suatu brand, atau mungkin kita jadi cenayang lagi nih segmennya gitu ya, karena kayaknya seru nih ya, mau 2025 kita jadi cenayang gitu ya, atau kita ngebahas apa nih, coba tulis di komen ya. Oke, mungkin itu aja, sampai jumpa di video-video yang siap berikutnya.